Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak David hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah ya, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan sudah saya share melalui grup WA kita bahwa hari ini Pak David bagian untuk pendampingan individu 4 ya di hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dan nanti tahapannya ada 3 tahapan, yaitu observasi ya, kemudian observasi dan juga wawancara pasca observasi ya. Dan kali ini kita akan melaksanakan percakapan observasi berkaitan dengan kesiapan aktif dalam melaksanakan pembelajaran nanti informasi. Dan untuk hari ini Pak David ada jadwal sebagai program semester itu di kelas berapa? Di kelas 5B. Kelas 5B ya. Kemudian mata pelajarannya di tema apa mata pelajaran? Karena ini olahraga pasti olahraga ya. Biaskes. Biaskes ya. Biaskes. Baik. Kemudian dari Pak David sudah menyiapkan RPP? Oh, siap ya. Jadi yang sudah diberikan ya. Alhamdulillah dikasih akhir. Sudah ada RPP-nya. Nah, di pembelajaran kali ini apa sih tujuan pembelajaran yang sudah Pak David rencanakan? Tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi cara mencegah Ya. diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Terus selanjutnya tujuan yang lainnya sudah menyiapkan saja. Ada di sini ya. Ada di sini ya. Oh, lihat. Nah, oke. Peserta didik mampu menganalisa, Bisa melakukan pencegahan, dan menciptakan sebuah produk produk. tentang konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular dengan baik. Baik. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak David nanti dalam pembelajaran akan mengembangkan apa dalam pembelajaran ini? Yang saya kembangkan mungkin kerjasama Pak, Kerjasama. ya kerjasama dan tanggung jawab dari peserta didik. Kerjasama dan tanggung jawab ya. Baik, berkaitan dengan tujuan tadi, kemudian ada pengembangan, nah strategi yang dipersiapkan oleh Pak David baik itu pendekatannya, kemudian metode atau strategi atau teknik yang digunakan seperti apa Pak David? Kalau pendekatannya saya menggunakan saintifik Pak, pendekatan saintifik. Terus model pembelajarannya PJBL Pak. Model pembelajarannya PJBL, PJBL. berbasis pendekatan ICT TKCK dengan komputer. Kemudian di dalamnya nanti ada metode apa saja? Metodenya ada cooperative learning, ada pembelajaran kelompok, Dari CL, ya kelompok dia.
Tekniknya apa tuh di CL-nya? Tekniknya jigsaw Pak. Jigsaw. Jadi nanti ada kelompok ahli yang saya tunjuk sebagai ada kelompok ahli nanti yang mereka akan mengajukan perannya dalam kelompok utama. Baik. Nah, kira-kira prediksi Pak Dakwi nih nanti ketika pembelajaran ada nggak yang kira-kira sulit bagi siswa nanti dalam pelaksanaannya? Paling yang sulit nanti ketika dalam mengerjakan proyeknya itu Pak. Ya. Biasanya ada beberapa anak yang mungkin kurang aktif dalam mengerjakan, hanya beberapa anak saja yang aktif, mungkin nanti itu yang akan saja. Nah, untuk mengatasi itu kira-kira nih langkah rencana untuk mengatasi itu apa? Mungkin nanti sebelum melaksanakan proyek kita akan menentukan jadwal atau dalam artian urutan tahapannya yang sudah dituangkan dalam KPD. Nanti pimpinan kelompok atau kelompok tadi akan membagi tugas Pak. Membagi tugas dari kelompok agar nanti setiap anak itu memperoleh tugas. Kemudian di area pengembangan pembelajaran diferensiasinya seperti apa? Pengembangan diferensiasinya jadi dari beberapa kelompok kemarin sudah saya susun Pak sebelum kegiatan hari ini, itu berdasarkan gaya belajar. Nanti anak-anak yang mempunyai beberapa kecerdasan sudah dibagi urutannya Pak. Jadi mungkin anak-anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik nanti yang lebih sering untuk melaksanakan pembuatan proyeknya, untuk yang kecerdasan yang lain nanti yang bagian mempresentasikannya. Mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar ya. Iya, Pak. Untuk KSE-nya dimasukkan pada saat apa itu? KSE-nya di 3 tahapan pun kita dimasukkan Pak. Yang pertama di tahapan pendahuluan juga saya masukkan, dari doa, ada nasionalisme menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus mempunyai kasih sayang dengan menyapa, itu kehadiran mereka, menanyakan kabar dan memusatkan kehadiran mereka. Setiap tahapan ada ya. Setiap tahapan. Baik. Tapi sudah menyiapkan RPP dengan persiapan yang cukup matang dan termasuk instrumen yang lain ya yang diperlukan. Instrumen alat peraga misalnya ataupun LKPD sudah. LKPD. Baik. Itu saja untuk percakapan perobservasi, nanti kita langsung ke kelas saja dan saya mohon izin nanti untuk melihat pelaksanaan pembelajaran sekaligus saya menilai keterlaksanaannya ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Iya, terima kasih. Hari ini sudah habis semua ya pembelajaran penjelasan pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing sebagai wujud meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang ada yang mau memimpin doa siapa? Ya, siapa? Ya, silakan dari perempuan, boleh. Berdoa ya semuanya. Marilah selanjutnya setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu nasional ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa dan Di sana
mendoakan rekan kita atau teman-teman kalian yang hari ini tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, sedang sakit, kita berdoa ya agar semoga lekas diberikan kesembuhan dan segera bisa bergabung kembali di sekolah ya. Nah, untuk hari ini Pak Guru sekarang bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang mau cinta di materi yang lalu ya. Terus kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di lapang auli ya. Ada permainan, ada lari, kemarin juga ada pasti juga ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit menular dan tidak menular. Jadi hari ini kita tidak melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Nah, biasanya kalau kalian melaksanakan kegiatan prakteknya di dalam. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Nah, itu benar sekali. Jadi penyakit itu akan masuk ke dalam tubuh kita ketika kondisi tubuh kita itu tidak sehat, ya. Kalau kalian tahu cara mencegah penyakit, pentingnya apa? Kalian akan, iya, gimana Pak? Kalian akan sehat. Betul sekali, itu sama teman ya. Jadi kalau kita ada mencegah penyakit dan sebagainya yang sesuai yang kita laksanakan, maka tubuh kita akan sehat. Nah, sebelumnya Pak Guru akan memberikan sebuah video tentang kebersihan ya, bagaimana caranya kebersihan. Video ini Pak Guru inginkan setelah kalian melihat video ini, kalian akan lebih mempunyai motivasi diri ya dalam menjaga kebersihan. Ya, bagian. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memotong hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Serem ya? Ya, video animasi. Oh, itu tadi menceritakan teman kalian yang ada di animasi itu menceritakan bagaimana cara mencegah penyakit ya, terus datanya kuman dari mana saja, itu pentingnya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan melaksanakan kegiatan. Kalau biasanya kita belajarnya 75, karena ini materi teori, Pak Guru sesuaikan juga dengan intake kalian ya. Terus dari buku yang ada, nanti mungkin KKN-nya akan lebih di bawah daripada KKN yang praktek. Jadi KKN-nya dalam setiap kegiatan materi itu Pak Guru akan bikin beda karena tergantung daya dukung, kompleksitas di dalam materi maupun intake kalian. Ya, dari hasil semester tahun lalu pelajaran teorinya untuk kelas 5B menurun ya. Berarti KKN-nya kita sesuaikan dengan prestasi belajar tahun lalu. Oke, udah jadi Pak dulu. Untuk materi pembelajarannya nanti ada semuanya di lembar kerja ya. Di sini kalian silakan bisa lihat di lembar kerja. Di lembar kerja satu Pak Guru berikan satu lembar kerja. Lembar kerjanya ada, materinya juga ada, silakan dibuka lembar kerjanya, materinya. Lembar kerja ini pohon. Cinta itu singkatan ya, cintai lingkungan. Kegiatan pembelajaran, silakan kalian juga bisa membuka buku di situ, membuka materinya. Kita akan pelajari tentang 2 penyakit ya. Jadi yang Pak Guru aslikan juga sudah ada, cuma kita lihat yang bentuknya dalam animasi atau video. Nah ini tuh materi pembelajaran. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah poster di sini. Kalian tinggal mewarnai dan mencatat ya. Di ranting-ranting pohonnya dituliskan apa? Misalnya kalian nanti di sini adalah cara mencegah penyakit diabetes. Nah di daun-daunnya nanti di situ dituliskan caranya apa saja. Terus kalian warnai, boleh terserah kalian. Ya, paham? Paham ya? Kamu bacain dulu.
Ya, mumpung Pak. Ya, Di, silakan bertanya Pak Di. Tanya apa? Warnanya berapa katanya bagus? Pensil warna. Ya. Rata-rata sudah bagus ya, sudah mengena materinya juga kalian bisa mengeluarkan di sini, pesan-pesannya, cara pencegahannya dan sebagainya. Dan hari ini antara kelompok dan kelompok lain penyakitnya berbeda-beda ya. Jadi poster ini nantinya bisa digunakan sebagai ditempel di kelas atau di tempat-tempat strategis agar orang-orang yang di sekitar kalian boleh paham ya tentang bahaya penyakit menular dan masih ada yang salah cara mencegahnya. Nanti Pak Guru akan evaluasi sebagai bentuk penilaian pengetahuan ya. Ini ada yang sudah benar, ada yang salah untuk cara pencegahannya. Nah itu tadi untuk pembelajarannya. Hari ini kalian sudah memberikan menciptakan sebuah produk ya, produknya adalah poster. Rata-rata sudah bagus, rata-rata warnanya juga sudah ini, cuman ada beberapa ini yang kelompok 3 ini siapa punya siapa ini? Pencegahan TBC. Ini warnanya soft, bagus ya, nggak terlalu tebal. Oh ya, kelompok 2 ini TBC, warnanya bagus, tidak terlalu tebal. Nah, kayak kelompok Adi tadi yang bilang, bukan Adi. Ya, sekarang Pak Guru akan merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan salah satu berdiri bagian. Bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini tentang materi penyakit menular dan darurat melalui pembuatan poster? Perasaanmu bagaimana? Silakan berdiri. Ya, senang dan gembira. Ya, tepuk tangan. Terus paham Pak Guru? Insya Allah paham. Sudah? Ya, tepuk tangan. Itu refleksi dari kita. Silakan yang lain mau merefleksikan, boleh? Simak perasaan kalian hari ini belajarnya, terus kedepannya bagaimana, boleh ceritakan di sini. Pada waktu ke depan sempat ragu-ragu. Oh ya, jadi ragu-ragu mau bisa apa tidak ya. Tapi setelah mengikuti alurnya sesuai KBD bisa ya. Ya, tepuk tangan untuk Siva. Nah ini tadi dua teman kalian sudah mencoba merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya kalian juga merasakan sesuatu yang beda ya, sesuatu yang baru, yang biasanya kalian teori hanya sekedar baca modul, baca terus tukang itu. Santai. Siap duduk siap. Duduk siap bersalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Pak Hadi tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya, luar biasa. Dan saat ini kita akan melalui tahapan ketiga setelah melaksanakan wawancara atau percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan juga sekarang ini adalah percakapan pasca observasi di kelas. Nah, coba diungkapkan oleh Pak David, pembelajaran yang tadi dilaksanakan itu apakah menurut Pak David sudah memuaskan atau belum? Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya dari hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan belum maksimal ya Pak. Jadi setelah saya laksanakan tadi memang sampai saat ini sih nilai anak sudah di atas KKM, cuman kalau hasilnya tadi memang masih ada anak-anak yang belum bekerja secara maksimal Pak. Mungkin nantinya sebagai catatan saya dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Maksimal di beberapa anak ya. Beberapa anak. Baik. Kemudian selanjutnya tadi sudah diungkapkan ada beberapa hal yang belum maksimal ya. Nah, kalau yang sudah maksimalnya di apa saja dalam? Kalau maksimalnya tadi di bagian presentasinya Pak, anak-anak bisa mempresentasikan dengan baik. Anak-anak mempunyai keberanian Pak. Itu Pak saya juga memiliki keberanian, terus menyampaikan pendapat. Jika anak-anak bisa menyampaikan pendapat baik di dalam presentasi
mungkin saya juga mengungkapkan ya bagaimana hasilnya, tapi nanti dulu saja. Saya ingin mendengar dari Pak David tentang pelaksanaan selain tadi secara umum ya, yang sudah memuaskan dan memuaskan. Tentunya di sana juga sudah diungkapkan tadi tercapaian bahkan memenuhi KKN ya. Nah, kalau disimpulkan, kalau diangkakan gitu kira-kira KKN yang dicapai atau nilai atau kompetensi tercapaian kompetensi siswa itu berapa persen? Hampir 90%. Iya, lah ya, hampir 90% pencapaian kompetensi siswa ya di bidang yang tadi diungkapkan sebelumnya, yaitu tujuannya kan bisa siswa itu mengidentifikasi dan membuat produk untuk mengetahui penyakit ya, baik. Kira-kira tadi yang di waktu observasi kan ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran yang diungkapkan pada saat pas observasi tadi, apakah kekhawatiran itu terbukti atau tidak? Alhamdulillah setelah saya kan bekerja dan tanggung jawab anak-anak itu tidak maksimal ya. Tapi setelah saya mencoba melaksanakan pembelajaran dan kelompok siswa tadi, saya mengambil kelompok inti, diberikan tugas memanajemen kelompoknya. Akhirnya di teman-teman kelompoknya mereka bisa melaksanakan kerjasama dengan baik, Pak. Tadinya kan takutnya kan anak-anak memang belum maksimal, Pak. Tapi saya rasa kerjasama mereka sama tanggung jawab mereka sudah terlaksana dengan baik. Ternyata bisa diatasi ya, yang dikhawatirkan. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi ada kekurangan-kekurangan. Nah, rencana tindak lanjut ke depan pada itu seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin saya yang pertama berkaitan dengan tadi mencoba melakukan refleksi bersama Pak dengan rekan sejawat Pak. Gitu. Jadi mencoba untuk rekan sejawat menilai saya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin saya akan melibatkan beberapa rekan sejawat untuk memberikan masukan terhadap jalannya pembelajaran tadi. Kemudian di sini ada guru PJOK satu lagi Pak Heri, mungkin nanti beliau akan memberikan masukan-masukan. Berkaitan yang real tadi kan Pak David mengatakan bahwa siswa masih belum semua bisa aktif misalnya. Nah, hal tersebut rencana ke depan apakah mengubah modelnya atau menambah alat peraga atau LKPD-nya seperti apa? Mungkin kedepannya saya akan merubah modelnya Pak, model pembelajarannya juga terus nanti menambahkan beberapa alat peraga lagi tambahan. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya bisa diwujudkan ya Pak David, dan refleksi dengan teman sejawat juga memang sangat perlu gitu ya, dan nanti bisa dokumentasi kegiatan video ini bisa juga dilihat oleh teman sejawat Pak David dengan memberi masukan ya. Kalau apa yang rencana Pak David dari merubah model dan alat peraga itu juga sebagai refleksi Pak David, nanti bisa dicoba kembali gitu ya ke terlaksanaannya seperti apa dan keberhasilannya seperti apa. Nah, itu saja Pak David, tapi refleksi dari saya kalau boleh diungkapkan ini karena saya bertugas juga melihat apa yang terjadi di lapangan ya. Secara umum memang pelaksanaan pembelajaran terlaksana ya sesuai dengan rencana sudah RPP. Misalnya yang sudah optimal dari kenyamanan lingkungan belajar ya, itu sudah optimal, sudah dibagi dalam kelompok, bahkan sudah di kelompok masing-masing, komunikasi terjalin, guru juga berpeluang melihat apa yang dipikirkan murid yang dengan aktif. Namun ada sedikit ini motivasi itu perlu digelorakan kembali baik di awal ataupun di akhir
mereka di tengah juga ya, termasuk ada ice breaking misalnya untuk menambah keceriaan anak-anak, jadi tidak terlalu tegang begitu ya. Nah itu perlu ditambahkan kembali ya, ada selingan misalnya, atau teknik stop itu bisa dilaksanakan kalau memang suasananya misalnya seperti apa gitu ya. Misalnya dari tahap yang mana tuh yang perlu ada speakingnya, atau teknik stop dulu gitu ya, dan mereka kembali konsentrasi lagi gitu ya. Itu bisa. Secara umum yang lainnya sudah bagus. Kemudian untuk strategi pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana, mengajak menyimpulkan juga tadi ada sesuai dengan tujuan pembelajaran, penilaiannya ada ya. Ada yang bahkan ada penilaian proses dan juga program ya. Baik, itu saja Pak David, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya, dan ini sebagai bahan kita bersama untuk melakukan yang terbaik. Nah di akhir percakapan kita, menurut Pak David, setelah melaksanakan kegiatan tadi ada pra, ada observasi, ada manfaat yang diperoleh oleh Pak David dari kegiatan ini? Ada Pak, manfaatnya saya terima dari tiga kegiatan ini. Saya kira manfaatnya saya adalah ternyata bisa untuk memanajemen persiapan yang baik Pak. Jadi pembelajaran itu bukan semata-mata datang untuk mengajar, tapi dalam belajar itu sebagai guru kita harus menyiapkan jauh-jauh awal, mendeteksi kekurangan peserta didik, dan pembelajaran itu digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki atau proses perbaikan terhadap kualitas peserta didik. Bukan semata-mata hanya mencetak sebuah nilai. Terima kasih Pak David atas penyampaian hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini memberikan saya waktu melihat dan berbicara dengan Pak David. Mudah-mudahan lebih berguna lagi, khusus Pak David sebagai calon pemula ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sudah, Pak David sudah ada di kemarin poin berapa? Pohon yang ada orangnya itu Pak David dari berapa kan? Ada berbuat Pak. Di 15 atau di 20? Nah, jadi hanya tinggal beberapa langkah lagi ya, Anda optimalkan apa yang belum di awarenessnya dulu ya. Itu saja, dan nanti setelah ini kita bicara tentang persiapan kita kalau ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan karya individu dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.